Selamat datang kembali di Habibi Channels. Di episode kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang bayi Busri yang mendadak hilang dari dalam kandungan. Mang Darman yang mendengar bahwa anaknya yang telah hilang dalam kandungan sangat terkejut. Dia merasa tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Paraji di sana. Paraji lalu menjelaskan apa yang terjadi, bahwa bayi yang dikandung Busri sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu. Mang Darman benar-benar tidak percaya atas apa yang Paraji itu katakan. Namun Paraji tersebut langsung masuk dan menyuruh Busri duduk kembali di lantai. Dia mengusap-usap perut Busri secara perlahan. Busri kesakitan ketika Paraji tersebut memegangnya. "Diam, Neng," kata Paraji ke Busri dengan nada yang sedikit marah. Paraji itu mengusapnya beberapa kali dan di usapan ketiga, Paraji langsung menekannya dan membuat Busri kembali berteriak. Busri merasakan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Paraji itu menekan perutnya dengan keras dan menekannya ke arah kemaluannya. Tak lama kemudian, celana Busri tiba-tiba basah, seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya dengan bau busuk yang menyengat. Bapak dan Mang Darman yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam. Perutnya kempes secara perlahan ketika Paraji menekan perutnya ke bawah. Bayinya benar-benar hilang. Bayi yang dirawatnya selama beberapa bulan menghilang dari tubuhnya. Rasa sakit yang awalnya dia rasakan kini berubah menjadi sebuah kesedihan. Air matanya menetes secara perlahan hingga membasahi wajahnya pada saat itu. Busri benar-benar sedih. Dia tidak menyangka bahwa ada yang tega melakukan hal ini kepadanya. Buah hati yang seharusnya lahir beberapa bulan lagi kini menghilang dan membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Busri benar-benar menangis akan kejadian itu, tangisan yang sangat memilukan. Mang Darman ikut menangis. Dia meminta tolong untuk mengembalikan bayinya yang hilang. Namun Paraji hanya bisa berusaha karena sudah terlalu terlambat untuk dikembalikan. Semuanya mendadak hening. Hanya ada tangisan Mang Darman dan Busri yang terdengar, sedangkan Bapak dan Paraji hanya terdiam setelah melihat hal tersebut. Tiba-tiba, Paraji memanggil Mang Darman yang masih menangis pada saat itu. "Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seorang yang ingin mendapatkan keturunan, namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual transfer janin, sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Busri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayi masih berada di alam lain dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa. Yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya muncul dan lahir dari wanita yang sudah dia tentukan ketika ritual ini berlangsung. Semuanya terdiam, rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka atas apa yang Paraji bicarakan. "Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian," kata Paraji sambil menunjuk ke arah Busri yang masih menangis.
Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu. Sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Bu Sri. Namun, tiba-tiba Paraji itu terdiam sejenak. Dia melihat Bu Sri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan Bapak yang masih terdiam di sana. Saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali. Karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan. Dengan sedikit menunduk, tanpa menunggu jawaban dari Mang Darman, dia langsung berdiri dan menunjuk ke arah kamar Bu Sri. Sekarang, coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Semua yang ada di dalam kamar akhirnya dikeluarkan. Kasur, lemari, pakaian, semuanya dikeluarkan. Awalnya Mang Darman tidak mengerti kenapa dia harus mengeluarkan barang-barang itu. Namun dia mengerti ketika dia melihat banyak sekali belatung yang hidup di bawah lemari dan ranjang. Mang Darman akhirnya percaya rupanya itu adalah asal muasal dari bau busuk yang dia cium di waktu tertentu di dalam rumah. Seisi rumah akhirnya dibersihkan oleh Paraji. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya ketika melihat seisi rumah yang begitu kotor dalam kacamata batinnya. Sekarang, kalian harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib, karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang. Dan panggil juga anak-anakmu untuk membantu prosesnya, karena kita perlu banyak orang, kata Paraji kepada Bapak. Tak lama Paraji mendekati Bu Sri yang masih menangis karena bayi yang dikandungnya hilang begitu saja. Aku hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan bayinya ke dalam kandunganmu, katanya, sambil mengusap-usap perut Bu Sri. Maghrib pun tiba, rumah Bu Sri nampak ditutup rapat, sehingga tidak terlihat bahwa ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kedua kakakku yang ikut berkumpul hanya diberi tugas untuk memegang kedua tangan Bu Sri, sedangkan Mang Darman dan Bapak duduk di dekat Paraji itu. Tepat jam 8 malam, Paraji membaringkan Bu Sri, kedua tangannya dipegang oleh kedua kakakku. Dia juga berkata bahwa apa terjadi di tempat ini jangan membuat semua orang yang ada di sini melarikan diri. Semua orang mengangguk, termasuk kedua kakakku, meskipun ada rasa ragu dari dalam hati mereka. Bu, tahan ya, apapun yang terjadi pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke dalam perut, katanya sambil mengusap perut Bu Sri. Semuanya kini memejamkan mata. Aku ingat kakak bercerita bagaimana menegangkannya suasana pada waktu itu. Dia hanya memandang Bu Sri yang mulai memejamkan mata dan membacakan doa-doa pada malam itu. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga ketika 1 menit berlalu. Dada mereka tiba-tiba merasa sesak. Ruangan yang hanya dihuni oleh 6 orang, kini terasa dihuni oleh puluhan orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tubuh kakak tiba-tiba merinding, seperti ada banyak jarum-jarum kecil yang menusuk permukaan kulitnya pada malam itu. Semua yang ada di sana merasakan hal yang sama. Kakakku melihat ke segala arah. Tirai yang menjadi pembatas rumah tiba-tiba bergerak secara perlahan. Semakin lama semakin kencang, bahkan seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Bapak dan Mang Darman ingin berdiri dan menahan tirai yang hampir terlepas itu. Namun Paraji tiba-tiba berkata dengan sedikit kencang, "Jangan kemana-mana, diam di sini. Tahan, pokoknya, jangan ada yang bergerak." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah anak Bu Sri benar-benar hilang? Apakah anak Bu Sri akan kembali ke dalam kandungannya?
Dan apakah keluarga Busri akan hidup sama seperti semula tanpa ada teror dari si pengambil janin? Kita tunggu kisah selanjutnya di part 4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika punya pengalaman atau cerita serupa, kirimkan link videonya di komentar atau email kami. Sampai jumpa di video berikutnya.